Selamat pagi Ibu Bapak Saudara-saudari. Selamat bertemu lagi dengan saya lewat channel YouTube ini. Saya berdoa dan berharap saudara-saudara senantiasa sehat walafiat dan dilimpahi berkat Allah. Saudari-saudara yang dikasihi Tuhan, setiap tanggal 25 Januari gereja merayakan pesta bertobatnya Santo Paulus, sekaligus penutupan Pekan Doa Sedunia untuk kesatuan umat Kristiani. Itulah sebabnya temanya renungan singkat kali ini juga bertobatlah dan wartakanlah Injil dalam kehidupan sehari-hari. Saudari-saudara, kiranya kita semua tahu dan sadar betul bahwa hidup kita itu penuh liku. Hidup kita ini terus bertumbuh, berkembang, berubah. Hidup kita itu dinamis dari hari ke hari. Dan kadang kita tidak tahu apa yang akan terjadi atau yang akan kita alami di masa yang akan datang. Semua ada dalam penyelenggaraan Tuhan. Itulah yang dialami pula oleh Paulus. Semula ia bernama Saulus, seorang Yahudi muda yang terpelajar, yang sangat menguasai ilmu agama, yang sangat mendalam kitab Tauratnya. Ia menjadi seorang militansi dalam beragama Yahudi. Maka tidak heran ia sangat benci dengan pengikut Kristus yang menganiaya jemaat, mengejar-ngejar jemaat, membunuh jemaat, memenjarakan pengikut Kristus. Sampai pada suatu ketika Yesus menjumpai dia di jalan Damsyik. Saulus menjadi buta, lalu disembuhkan Tuhan lewat Ananias. Itu bisa dibaca kisahnya dalam Kisah Para Rasul bab 22 ayat 3 sampai 16. Kita melihat, kita renungkan bahwa panggilan perutusan pertobatan dan mewartakan Injil yang diteladankan Paulus juga menjadi panggilan dan perutusan kita. Masing-masing dari kita yang menjadi percaya kepada Yesus, yang telah dibaptis, yang telah menerima karunia Roh Kudus melalui sakramen penguatan, juga punya tanggung jawab yang sama. Terus-menerus bertobat karena sadar akan kelemahan dan kekurangan, kerapuan diri sendiri, sekaligus juga tugas perutusan untuk mewartakan Kristus. Itulah sebabnya sering ada ungkapan, tak ada pertobatan tanpa pewartaan, tak akan ada pewartaan tanpa pertobatan, tak ada pertobatan, tak ada pewartaan tanpa campur tangan Tuhan, tanpa rahmat Tuhan. Jadi pertobatan, pewartaan, dan campur tangan Tuhan itu satu kesatuan. Dan masing-masing kita punya kisah, punya cerita, punya narasi sendiri-sendiri mengapa mengikuti Yesus, menjadi percaya pada Yesus sampai sekarang, dan punya tugas tanggung jawab untuk mewartakan dalam keseharian kita. Kalau kita merasakan atau menyadari situasi saat ini, memang rasa-rasanya ada dalam ketidakpastian. Kita tidak pernah menduga bahwa akan terjadi pandemi yang tak kunjung teratasi ini, bahkan variannya semakin macam-macam. Apalagi dalam bingkai pewartaan iman.
sekarang ini semakin banyak pewartaan dengan segala variannya di dunia internet, di dunia maya. Masing-masing punya narasi untuk merebut hati, untuk memperkenalkan agamanya. Dan saya sadar betul ini hanya orang-orang yang menguasai IT, yang bisa berbuat sesuatu untuk membuat narasi tentang keimanan dan memberi kesaksian. Dan yang terakhir, kita masing-masing dengan pekerjaan, dengan tugas sehari-hari juga menjadi media untuk mewartakan iman kita. Mulai dari yang sederhana, misalnya serawung dengan penuh keramat dengan tetangga kanan kiri, kiranya itu salah satu wujud kesaksian paling sederhana. Dan saya kira panjenengan cuma punya banyak contoh, punya banyak kisah bagaimana menghayati iman sekaligus menjadi saksi iman akan Kristus dalam keseharian. Kemuliaan Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan sekarang selalu dan sepanjang segala abad. Amin.